Sebelum tadi klaim Bang Ngabalin bahwa MK memang berkutat pada hasil, pada kuantiti. Kita libatkan juga mahasiswa yang ingin bertanya siapa? Silakan. Saya Kumbang dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Esa Unggul Tangerang. Ekonomi ya Pak. Pertanyaannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke kubu 03 yaitu Bang Masinton. Bahwa paslon 03 yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah legowo yaitu dengan mengucapkan rasa selamat kepada Pak Prabowo dan Gibran. Yang jadi pertanyaan, kenapa kubu 03 ini masih tidak legowo dengan masih mengajukan ke pihak PT UN? Tolong dijelaskan. Terima kasih Pak. Enggak, dikit aja Pak. Ya. Dikit aja, biar nanti lengkap ini. Oke. Jadi gini, ketika kita melihat penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam Pilpres, harus dilihat secara komprehensif. Jangan hanya dilihat pada 14 hari. Tapi dilihat bagaimana penanganan masalah yang muncul. Di situ ada Bawaslu. Kalau ini diproses, masalah etika ke DKPP, masalah pidana ke Gakumdu. Ya, itu kan akan ke sana. Jadi ini mesti dilihat tahapan-tahapannya. Nah, sehingga dengan demikian kita tidak hanya fokus pada di MK. Itu aja saya jelasin. Jadi ada tahapan-tahapan yang sudah dilalui. Jadi, Sudah ada fase masing-masing Bang. Sudah, jadi ada semua ya. Bang Masinton silakan ditangkap. Iya, jadi terima kasih. Ini bahwa MK itu hal yang berbeda, Mas. Dengan yang di PT UN. PT UN itu menyangkut KPU ya menetapkan pencalonan itu tanpa ada keputusan, dasar keputusan yang dinikan ke DPR gitu ya. Jadi bukan kita nggak terima, kita apapun semua tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Jadi ada hal yang berbeda tentang gugatan ke PT UN, itu hal yang berbeda. Nah terus tadi apa yang disampaikan Pak Ngabalin sebenarnya tidak semuanya ya menyangkut tentang bansos. Dalam dissenting itu jelas kok itu ada. Artinya kan bahwa pendapat hakim kan jelas menyampaikan yang dissenting ya bahwa terbukti pembagian bansos itu mempengaruhi intensi bansos itu mempengaruhi pemilih. Kemudian keterlibatan ASN apa segala macam. Jadi kalau kita lihat ini baru sejarah dalam sengketa Pilpres kita di mana hakim ya dia tidak bulat Pak Ketua. Artinya apa? Ini yang saya katakan bahwa inilah lonjong tadi Bang katanya Bang. Iya, keputusan yang lonjong gitu ya, bahwa keputusan harus diambil ya, tapi dia tidak bulat. Nah, keputusan tidak bulat tadi itu apa? Dia akan menyisakan problem legitimasi ke depannya. Kalau saya berpandangan bahwa demokrasi kita hari ini tuh ya memang demokrasi dalam konteks pemilu ya, hanya sekedar diadakan sebagai ajang prosedural formal. Tidak maka ketika di MK tidak persoalan perselisihan angka kan. Masuk ke materi yang lebih kualitatif gitu, substantif, keterlibatan cawe-cawe presiden di sana. Jadi pangkal soal dari persoalannya adalah semuanya yang tadi itu kalau kata abang Anda saya, Bang Idrus, kok yang menang dituduh tidak beretika, yang kalau yang kalah, dituduh curang. Paling beretika. Seakan-akan paling jujur, paling adil. Iya dan ada tadi persoalan etika. Nah persoalan etika itu kan muncul memang di persoalan di MK itu kan, di mana Majelis Kehormatan MK sendiri, Mahkamah Konstitusi ya memberikan pelanggaran etik terhadap ketua MK. Nah itu loh. Nah jadi memang ada problematik terhadap persoalan pelaksanaan Pilpres kita di mana rasanya itu bahkan rasa itu sudah diungkapkan oleh hakim MK, 3 hakim MK itu
bahwa rasa itu benar ada. Bang Abalin. Rasa keterlibatan Bro ASN, Masinton. PJ, kepala daerah, bansos dan lain-lain sebagainya. Saya mau bilang begini. Konfirmasi itu. Saya mau bilang begini. Kalaulah Mahkamah Konstitusi itu konsisten dengan keputusannya nomor 1 garing PHPU tahun 2019 tentang dia fokus pada sengketa hasil perhitungan suara PHPU, maka dia cocok dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang hasil pemungutan suara di pemilu. Itu sebabnya kenapa dia sendiri tidak konsisten, kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu jangan seperti keranjang sampah. Yang bikin keranjang sampah itu adalah hakimnya sendiri. Itu saya Sadli Isra itu. Karena kenapa tidak mengikuti jejak pada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi tahun 2019. Dia fokus pada urusan dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Itulah sebabnya kenapa Mahkamah Konstitusi menolak bahwa sama sekali tidak ada data dan fakta yang kuat bahwa bansos itu punya hubungan kausalitas dengan pemilih 01, 02 kepada Pak Prabowo dan Gibran. Sama sekali tidak ada. Termasuk di dalamnya adalah menolak terhadap adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden. Bang Abalin. Ya saya kira kalau abang menyaksikan dari awal sampai akhir yang waktunya cukup panjang ya. Abang harusnya melihat sejak di awal itu 8 hakim MK memberikan keputusan menolak eksepsi dari 02 bahwa ini tidak bisa diadili. Bahwa harusnya keinginannya adalah bahwa yang diadili adalah sengketa hasil. Tetapi hakim MK bulat. 8 orang mengatakan bahwa MK punya kewenangan untuk mengadili sengketa proses yang diajukan oleh 01 dan 03. Oke. Jadi menurut kami adalah bahwa itu di situ. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa pada sisi itu abang harus memahami bahwa MK sudah memutuskan. Makanya bulat. Kalau itu yang gini, pertama. Makanya Selesaikan saya dulu. Kalau dia saya bicara tentang proses, maka dia berbicara tentang soal bansos, soal segala macam. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019 itu dia fokus pada perselisihan perhitungan suara pemilu. Karena kan itu perkaranya. Abang ingin bahwa hakim itu menggunakan kacamata kuda dalam melihat bahwa pelanggaran yang terjadi sesungguhnya adalah lebih dari itu. Bagaimana misalnya yang terjadi? Tidak pernah dalam sejarah Republik Indonesia bansos digelontorkan begitu luar biasa menjelang pemilu. Gini. Saya katakan, saya selesaikan dulu Bang. Silakan, mohon izin Bang. Saya junior tapi saya mohon izin menyelesaikan saya sampaikan. Tidak apa-apa, biar saya dulu jelasin. Mohon izin, saya selesaikan dulu. Dituntaskan boleh? Karena gini, kalau pelanggarannya, dugaan pelanggarannya dilakukan dengan sangat luar biasa, di luar dari kebiasaan, maka apa salahnya kalau hakim juga melihat dari sisi lain bahwa yang digunakan juga harus luar biasa. Itulah yang digunakan oleh 3 hakim MK ketika melihat misalnya bansos. Saya katakan LSI mengatakan 62% penerima bansos memilih 02. Dan yang kedua bahwa tahun 2024 bulan Januari dana bansos itu digelontorkan 12 triliun. Sedangkan 2022 dan 2023 hanya 3 tahun atau hanya 3 triliun atau 4 triliun. Poin saya ingin mengatakan bahwa ketika abang mengatakan bahwa tidak terjadi politisasi bansos dan sebagainya. Bang, kalau kita baca putusan hakim, itu keputusan juga, akhir. Betul. Itu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi. Hakim juga bahwa tidak ada hubungan kausalitas terhadap tidak ada hubungan kausalitas antara bansos Abang dengan harus lihat bahwa MK dan KPK itu memberikan catatan serius terhadap rezim para petahana untuk tidak menggunakan lagi bansos menjelang hajatan pemilu atau pilkada. Uraian dari mahkamah. Jadi disitulah yang kami persoalkan. Tahu keputusan mahkamah. Jadi itu keputusan mahkamah.
Karena abang Konstitusi loh. menyaksikannya di akhir. Memang bang harus sabar mendengarkan itu dari awal sampai akhir. Abang akan tahu persoalan bansos itu. Iya, karena orang saya- pegangnya keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, Itulah. bukan uraian hakim, Uraian bukan hakim, pendapat hakim. 8 Jadi pegangannya pendapat yang mana? hakim Delapan orang itu. berputus. Jadi pegangannya yang 8 mana? orang, Orang betul. Karena berkeputusan. abang tidak hanya melihat yang 3 saja, tetapi yang putusan 8 itu memberikan catatan tentang bansos, sebagaimana KPK juga menyampaikan jangan lagi ada politisasi bansos di pilkada nanti. Termasuk MK di juga dalamnya, memberikan catatan Kin, itu. termasuk Saya di yakin dalamnya itu tadi saya lewat bilang. dari abang gitu. Tuduhan terhadap kecurangan dan politisasi bansos tidak terbukti berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Secara Jadi prosedural. gini. Secara Boleh nggak ini? prosedural. Saya coba bicara ya. Ini mantan Menteri Sosial, jadi relatif paham dikit lah. Jadi saya bicara fakta. Singkat Saya saja enggak- boleh ya, Satu Bang pertama, saya menulis buku tentang Pak Jokowi 2 buku. Oke. Pertama adalah keutamaan Jokowi, studi kasus tentang kepemimpinan. Itu ada buku saya. Ada satu lagi, jadi 2 1. Nah, salah satu yang saya kedepankan di situ, salah satu karakter kepemimpinan Jokowi ini adalah turun. Apa sih belusukan? Ya, belusukan. Belusukan artinya ketemu dengan rakyat. Itu sejak wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan ini sudah menjadi kebiasaan tradisi. Artinya apa? Jokowi turun ke bawah bukan hanya karena ada pemilu. Itu memang sudah puluhan tahun. Ini karakternya. Saya jelaskan di situ secara utuh. Nah, ketika karakter kepemimpinan seseorang mau kita hentikan karena ada itu, ini juga jadi persoalan. Ini satu poin. Jadi biar kita pahami. Tapi ada persoalan yang satu ini Bapak, kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi. Oh iya, saya mau bicara masalah bansos ini.